semuanya, ketemu lagi ya dengan Ibu Julia. Nah, hari ini adalah praktikum yang pertama kita di semester 2. Jadi, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada hari ini Ibu akan melakukan percobaan ya. Jadi, kita akan praktik uji zat makanan. Nah, di sini ada 3 zat yang akan kita uji. Yang pertama itu adalah amilum. Kemudian yang kedua itu adalah glukosa, yang ketiga itu adalah protein. Nah, kalian nanti tugasnya adalah membuat laporan berdasarkan praktikum yang akan kita lakukan hari ini. Oke, jadi judulnya yang pertama itu adalah uji zat makanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui zat apa sih yang dikandung oleh makanan itu sendiri. Kemudian alat dan bahannya. Nah, yang pertama bahan dulu ya. Di sini Ibu ada 8 bahan yang akan kita uji, dia mengandung zat apa aja. Nah, bahan itu antara lain ada nasi putih, kemudian ada bakso, ada tahu, kemudian ada udang, ada ubi, kemudian tepung terigu, pisang, kemudian ada susu. Nah, itu untuk bahan makanannya. Kemudian untuk reagennya itu kita menggunakan ada lugol. Ini lugolnya. Kemudian ada Benedict. Ini Benedict. Kemudian yang terakhir adalah biuret. Kemudian kita perlu juga ada spiritus untuk memanaskan nanti saat uji glukosa. Nah, alat-alatnya tadi sudah ada gelas kimia. Kemudian ini ada plat tetes. Jadi kita nanti naruh bahan makanan di sini untuk uji amilum. Kemudian ini ada mortar dan alu. Kemudian ini ada gelas ukurnya. Ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Kemudian ada penjepit, pipet tetes, dan Ibu menggunakan ini untuk menghaluskan nanti bahan makanan biar cepat dia halus ya. Nah, bagaimana sih langkah kerjanya? Oke, yang pertama kita amilum. Oke, untuk uji amilum, mari kita siapkan alatnya dan bahannya. Nah, untuk bahan-bahan yang sudah hancur kita bisa langsung taruh di sini ya. Nah, antara lain itu adalah nih, tepung. Kita bisa taruh langsung. Oke, kita taruh di sini ya. Nah, Ibu taruh dulu. Sementara yang lain itu akan Ibu hancurkan ya, seperti ini, pisang. Itu akan Ibu hancurkan dulu di sini. Nah, tunggu sebentar ya, nanti setelah selesai itu akan Ibu perlihatkan lagi lanjutan kerjanya. Baik, silakan diperhatikan, ini adalah bahan-bahan makanan yang sudah Ibu haluskan. Nah, ini adalah nasinya, sudah halus. Kemudian yang kedua, ini adalah bakso. Yang ketiga adalah tahu. Yang keempat adalah udang. Kemudian yang kelima adalah susu. Yang keenam adalah pisang. Kemudian 7 adalah tepung dan ini ada ubinya. Nah, selanjutnya bahan ini kita akan uji amilum. Yang pertama kita akan taruh bahan-bahannya di sini. Taruh di sini.
Baik, sudah ya di sini. Nah, sekali lagi ini adalah nasi, kemudian ini adalah bakso, ini adalah tahu, ini adalah udang, kemudian ini susu, ini pisang, tepung terigu, dan yang terakhir adalah ubi. Nah, yang pertama di sini kita akan teteskan. Kalian bisa teteskan lugol di sini 2 sampai 3 tetes. Nah, bagaimana indikator bahwa zat makanan itu mengandung amilum? Jadi jika dia ditetesi dengan menggunakan lugol, itu akan terlihat perubahan warna menjadi warna biru tua. Nah, sekarang silakan kalian amati sendiri. Yang pertama itu adalah nasi. Yang kedua itu adalah bakso. Yang ketiga adalah tahu. Yang keempat itu adalah udang. Yang kelima itu adalah susu. Kemudian selanjutnya pisang. Kemudian tepung. Dan yang terakhir itu adalah ubi. Oke. Nah, sekarang silakan diperhatikan makanan mana saja yang mengalami perubahan warna menjadi warna biru tua. Berarti makanan tersebut mengandung amilum. Setelah kalian amati, silakan dicatat dulu ya. Nah, yang pertama ini adalah nasi. Kemudian ini adalah bakso. Yang ini adalah tahu. Kemudian ini ada udang. Ini susu. Ini pisang. Kemudian ini tepung terigu. Dan yang terakhir itu adalah ubi. Ya, sudah ya. Nah, itu tadi ya untuk uji amilumnya. Kemudian setelah kalian selesai memasukkan hasilnya ke dalam tabel, kita akan lanjutkan di uji. Nah, untuk uji glukosa di sini kita memerlukan tabung reaksi ya. Nah, bahan makanan ini yang sudah dihaluskan tadi kita masukkan dulu ke dalam tabung reaksi, kurang lebih segini. Nah, masukkan secukupnya. Selanjutnya ditetesi dengan larutan Benedict, kemudian dipanaskan. Nah, sekarang kita masukkan dulu bahan makanannya. Nah, nanti kalau sudah siap akan Ibu tunjukkan ya. Ya, silakan diperhatikan ya. Jadi ini adalah bahan makanan yang sudah dihaluskan dan sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, yang ini itu adalah bakso. Kemudian ini ada nasi. Kemudian ada tahu. Kemudian ada udang. Selanjutnya ini ada pisang. Kemudian ini ada susu. Ini ada tepung terigu dan ini ada ubi. Nah, setelah ini kita lanjutkan dengan meneteskan 3 sampai 5 tetes Benedict ya. Nah, Benedict kita ambil dulu. Ini adalah Benedictnya. Kita akan teteskan ya.
ini kalian bisa lihat hasilnya. Nah, ketika dia sudah ditetesi dengan menggunakan Benedict. Oke. Tampak ada beberapa yang mengalami perubahan warna ya, padahal belum dipanaskan. Nah, jadi ini rentangan bahan makanan yang mengandung glukosa itu bisa ada perubahan nanti dari hijau, kuning sampai ke merah bata setelah dipanaskan. Artinya, jika bahan makanan tersebut setelah ditetesi dengan menggunakan Benedict dan dipanaskan ada perubahan warna sampai dari hijau, kuning sampai merah bata, itu berarti dia mengandung glukosa. Nah, sekarang ayo kita coba untuk memanaskan bahan makanan tersebut. Nah, untuk memanaskan si tabung reaksi ini, kita harus menghidupkan dulu spiritus. Oke, nah ini sudah menyala ya lampu spiritusnya. Nah, yang pertama itu kita akan memanaskan si tepung ini. Maksud ibu nasi ya. Ini nasi ya. Nah, kita panaskan selama beberapa saat. Nah, apakah nanti ada perubahan warna? Jika dia berubah warnanya dari biru muda tadi menjadi hijau, kuning, atau merah bata, maka tuh sudah mendidih ya. Nah, ternyata warnanya tetap seperti ini. Nah, kita taruh. Kemudian kita coba nih, bakso ya. Nah, bakso yang sudah ditetesi oleh Benedict, apakah dia mengandung glukosa? Nah, apakah warnanya akan berubah menjadi hijau, kuning, atau merah bata? Ya, masih digoyang-goyang sampai dia agak mendidih. Oh, sudah mendidih ya. Nah, seperti ini. Ternyata warnanya masih sama seperti tadi sebelum dipanaskan ya. Silakan dicatat. Kemudian selanjutnya adalah ini. Ada tahu. Nah, kita panaskan tahunya. Apakah tahunya mengalami perubahan warna menjadi merah, kuning, atau bahkan merah bata? Wow, sudah mendidih. Ternyata warnanya seperti ini. Tidak ada perubahan ya. Kemudian kita coba udang. Nah, kita coba udangnya. Kita goyang-goyangkan. Udah mendidih. Nah, ini untuk warna dari udangnya. Masih ya seperti semula. Selanjutnya kita coba apa ini? Susu. Nah, kita coba susu ya. Kita coba susu. Apakah susunya akan mengandung glukosa atau tidak? Kita lihat, masih ada aduk. Tidak mendidih ya. Wah, kelihatan enggak? Ada perubahan warna ya. Menjadi sedikit kecoklatan. Kalau di sini nggak jelas, nanti akan Ibu videoin berkamera belakang ya. Kemudian setelah ini ada apa ya? Ada pisang. Nah, ada pisang nih. Coba, apakah pisang itu mengandung glukosa? Kita lihat. Masih diaduk-aduk. Wah, kelihatan nggak, anak-anak? Kelihatan nggak? Langsung terjadi perubahan yang ekstrim ya.
warnanya menjadi merah bata. Nah, berarti ternyata kandungan glukosa pisang itu cukup besar ya. Nih, setelah dipanaskan. Oke, selanjutnya kita coba. Nih, ada tepung terigu. Nah, apakah tepung terigu mengandung glukosa? Kita lihat. Kalau ada perubahan warna, berarti dia mengandung. Tunggu sampai dia mendidih. Nah, seperti ini dia. Sama ya. Dan terakhir ada ubi. Bagaimana dengan ubi? Apakah ubinya mengandung glukosa? Nah, kalian amati ya. Wah, mulai nampak perubahan warna ya. Wah, ternyata ini ubi cilembu ya. Wah, ternyata si ubi ini mengandung lumayan banyak glukosa. Oke, semua bahan sudah kita panaskan. Sekarang kita matikan dulu spiritusnya dan kita akan lihat satu persatu tentang perubahan warna yang terjadi setelah bahan makanan tadi dipanaskan. Nah, yuk kita lihat. Oke, ini dia ya tabung reaksi setelah dipanaskan. Nah, yang pertama ini adalah nasi. Ternyata warnanya berubah kehijauan ya. Nah, silakan kalian simpulkan, masukkan ke dalam tabel. Ini nasi. Kemudian yang kedua, ini adalah bakso tadi. Nah, masih sama ya warnanya dengan pertama kali sebelum dipanaskan, sesudah dipanaskan, tidak ada perubahan. Kita taruh. Kemudian yang ketiga, ini ada tahu. Ini kita lihat sama juga seperti yang pertama ya. Kemudian kita taruh. Ini adalah udangnya. Sama seperti tadi juga ya. Kemudian kita lanjutkan ini. Nah, apakah ini? Ini adalah susu. Nah, coba perhatikan. Ada juga perubahan warna ya, berarti ini susunya mengandung glukosa juga. Kemudian ini, wah, warnanya terlihat jelas berubah ya. Nah, ini adalah pisang. Ternyata kandungan glukosa pada pisang cukup tinggi ya anak-anak ya. Kemudian ini adalah tepung terigu. Nah, ternyata warnanya hanya bagian bawah saja berwarna sedikit merah bata, sementara atasnya dia masih berwarna biru. Terakhir, ini adalah si ubi. Ya, ubi sama seperti pisang tadi ya. Dia mengandung banyak glukosa, ya, cukup besar. Oke, itu tadi ya anak-anak tentang uji glukosa. Sekarang kita lanjut di uji yang terakhir, yaitu uji protein. Baiklah anak-anak, kita sekarang menuju ke uji yang terakhir, itu adalah uji protein. Nah, mekanisme kerja dari uji protein dan uji amilum ini hampir sama ya. Jadi, makanan yang sudah dihaluskan tadi, kita letakkan di plat tetes ini. Nah, di sini sudah ada.
Nah, selanjutnya kita tetesi dengan ini, larutan atau reagen biuret. Nah, bahan makanan di sini jika dia mengandung protein, maka ketika ditetesi dengan biuret dia akan berubah warna menjadi warna ungu. Sekarang kita lihat yuk. Nah, kita teteskan ya. Ini di nasi. Kemudian di bakso. Kemudian di tahu, udang. Kemudian di susu, pisang, tepung terigu, dan ubi. Nah, kita aduk-aduk sedikit ya. Nah, kita amati ya. Nah, di sini nggak jelas kelihatan ya, tapi di sini ada perubahan warna. Ini tampak baksonya ada perubahan warna menjadi keunguan di sekitarnya. Mungkin di kamera nggak begitu jelas ya. Nah, untuk di tahu juga terlihat ada warna ungu walaupun sedikit ya. Di tahu terlihat ada perubahan warna. Kemudian di udang. Nah, di udang Ibu melihat ada perubahan warna ya, ada tampak warna keunguan. Kemudian di susu. Nah, di susu ini terlihat sedikit sekali ya, ternyata kandungan proteinnya. Kemudian di pisang itu tidak tampak perubahan. Lalu di tepung tidak terlihat ada perubahan ya. Terakhir di ubi juga tidak begitu. Oke, jadi sementara yang tampak berwarna keunguan itu ada bakso, kemudian tahu, kemudian udang, kemudian sedikit di susu. Itu aja ya. Silakan dicatat. Nah, itu tadi ya percobaan atau praktikum untuk hari ini tentang uji makanan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik. Selanjutnya bisa kalian isi LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom ya, dan juga jawab beberapa pertanyaan yang ada di sana. Oke, terima kasih banyak. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi membantu dan sedikit memberikan bayangan kepada kalian mengenai bagaimana sih praktikum dari uji zat makanan. Nah, sampai jumpa lagi pada praktikum berikutnya ya. Jika ada pertanyaan bisa kalian japri Ibu atau di chat di grup kelas masing-masing. Terima kasih.